Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Tio dalam pembelajaran matematika. Sebelum mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan dengan bacaan basmalah tadi, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kalau minggu yang lalu kita telah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan, hari ini kita masuk ke tingkatan berikutnya, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya akan dapat mudah melakukannya. Jadi targetnya hari ini, anak-anakku harus bisa melakukan perkalian dan pembagian bilangan bulat di akhir pembelajaran nanti. Kita mulai. Apa cara yang akan Pak Tio ajarkan nanti? Pak Tio akan mengajarkan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan kartu takwa. Apa itu kartu takwa? Nanti kita akan pelajari. Tapi terlebih dahulu, kita harus mengingat apa itu takwa. Takwa adalah melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Itu adalah takwa. Nah, dalam pembelajaran perkalian dan pembagian bilangan bulat ini, kita akan menggunakan definisi melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan tersebut untuk memudahkan kita. Melaksanakan, kita beri nilai positif. Kemudian perintah, kita beri nilai positif. Jadi jika ada melaksanakan, itu positif. Jika ada perintah, itu juga positif. Kemudian di sini meninggalkan larangan, ini meninggalkan sendiri, kita beri nilai negatif. Larangan itu adalah negatif. Kemudian takwa itu sendiri adalah positif dan bukan takwa adalah negatif. 6 kata tersebut harus bisa kita ingat. Sekali lagi kita ulang. Melaksanakan itu adalah positif, perintah itu adalah positif, meninggalkan itu adalah negatif, larangan itu adalah negatif, takwa itu adalah positif, bukan takwa itu adalah negatif. Oke, kita selanjutnya untuk mempermudah cara penggunaan kartu takwa ini. Jika ada soal A dikali B atau A dibagi B, maka bagaimana kita akan meletakkan kartu tersebut? Untuk mempermudah, bagian ini mungkin tidak perlu Pak Tio sampaikan terlalu detail, karena nanti ada bagian yang berikutnya. Kolom 1 nanti akan kita bagi menjadi 3 kolom. Kolom 1 itu tempat untuk meletakkan kartu melaksanakan atau kartu meninggalkan. Kolom yang kedua itu tempat meletakkan kartu perintah atau kartu larangan. Dan kolom yang ketiga itu adalah tempat untuk meletakkan kartu takwa atau bukan takwa. Langsung saja. Nah, ini kita lihat. Jika terdapat soal A dikali B atau A dibagi B, maka kolom yang pertama ini adalah milik dari A, bilangan A, ya. Sedangkan kolom yang kedua ini adalah milik dari B. Sekarang kita perhatikan, kapan kartu melaksanakan kita letakkan di A? Yaitu jika A tersebut adalah bilangan positif. Jika A bilangan positif, maka kartu melaksanakan kita letakkan di A. Jika B itu adalah positif, maka B itu adalah kartu perintah. Sehingga jika kita baca yang pertama,
melaksanakan perintah, itu pasti hasilnya adalah takwa. Maka hasilnya pasti positif. Jika yang A ini adalah bilangan negatif, maka kita akan meletakkan kartu meninggalkan di kolom yang A. Kenapa? Karena dia negatif. Kemudian jika yang B ini adalah positif, maka yang kita letakkan tetap perintah. Kenapa? Karena dia positif. Sehingga ketika kita baca meninggalkan perintah itu adalah bukan takwa, maka pasti hasilnya adalah negatif. Yang ketiga, jika yang A ini adalah positif, maka kartu melaksanakan kita letakkan di kolom yang A. Dan jika yang B ini adalah kartunya adalah bilangannya adalah negatif, maka kartu larangan kita letakkan di sini. Sehingga ketika kita baca melaksanakan larangan itu adalah bukan takwa, maka pasti hasilnya adalah negatif. Kemudian yang keempat, jika yang A ini, bilangan A ini adalah negatif, maka kita letakkan di sini adalah kartu meninggalkan. Dan jika yang B ini adalah negatif juga, maka yang kita letakkan di sini adalah kartu larangan. Sehingga ketika kita baca meninggalkan larangan, maka meninggalkan larangan itu adalah salah satu bentuk takwa, maka pasti hasilnya adalah positif. Oke, sampai di sini mudah-mudahan anak-anakku bisa mengikutinya. Kita langsung masuk ke contoh. Nomor 1, 12 dikali negatif 5. Maka kartu manakah yang akan kita gunakan? Lihat yang pertama, 12 itu adalah positif. Maka kartu yang akan kita letakkan adalah kartu melaksanakan, karena dia positif. Kemudian yang kedua, yang ini adalah negatif. Maka kartu yang kita letakkan adalah larangan, karena dia negatif. Sehingga pernyataannya adalah melaksanakan larangan. Melaksanakan larangan itu adalah bukan takwa, maka hasilnya pasti negatif. Sehingga 12 dikali negatif 5 sama dengan negatif 60. Ketika mengalihkan kita tidak usah susah-susah, kita sudah biasa melakukan perkalian ini dari kelas 3. Jadi cara perkaliannya sama, yang membedakan hanya hasilnya saja. Hasilnya negatif atau positif melihat kalimat yang ini. Melaksanakan larangan berarti hasilnya adalah negatif. Contoh yang kedua. Negatif 25 dikali 8 sama dengan berapa? Kartu mana yang akan kita gunakan? Kita lihat yang pertama. Bilangan yang pertama ini adalah negatif. Maka kartu yang akan kita gunakan pasti meninggalkan. Sedangkan yang kedua, 8 itu adalah positif, maka pasti kartu yang akan kita gunakan adalah perintah. Sehingga pernyataannya jika dibaca, meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah itu bukan takwa, maka pasti hasilnya negatif. Sehingga negatif 25 dikali 8 sama dengan negatif 200. Oke, mudah bukan? Kita ke contoh berikutnya. Contoh yang ketiga. Negatif 20 dikali negatif 12 sama dengan berapa? Kartu mana yang kita gunakan? Kita lihat yang depan ini adalah negatif, sehingga kartu yang kita gunakan pasti meninggalkan. Yang kedua, ini juga negatif, maka kartu yang kita gunakan pasti larangan. Sehingga pernyataannya adalah meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan itu adalah takwa, maka hasilnya pasti positif. Sehingga negatif 20 dikali negatif 12 sama dengan 240. Contoh yang keempat adalah 100 dibagi negatif 5. Kita lihat lagi kartu mana yang kita gunakan.
100 adalah positif. Maka kartu yang akan kita letakkan di sini adalah melaksanakan. Sedangkan yang kedua ini adalah negatif, negatif 5. Maka pasti kartunya adalah larangan. Sehingga ketika kita baca pernyataannya adalah melaksanakan larangan. Melaksanakan larangan itu adalah bukan takwa. Maka pasti hasilnya adalah negatif. Sehingga 100 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 20. Mudah bukan? Ternyata kita bisa belajar matematika sekaligus belajar agama. Semoga kita semuanya bisa termasuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, berikutnya kita masuk ke cara yang kedua. Kalau cara yang pertama adalah cara takwa dengan kartu takwa, cara yang kedua adalah menggunakan pasangan bilangan. Ketentuannya bagaimana? Yang pertama, jika bilangan yang dikalikan atau dibagi tandanya sama, maka pasti hasilnya adalah positif. Maksud dari tanda sama itu apa? Yaitu dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Pasti ketika dikalikan atau dibagi, jika keduanya tandanya sama, hasilnya positif. Ketentuan yang kedua adalah jika bilangan yang dikalikan atau dibagi tandanya berbeda, maka pasti hasilnya adalah negatif. Kita langsung saja masuk ke contoh. Contoh yang pertama, 15 dikali 8 sama dengan berapa? Bilangan di atas keduanya adalah positif. Karena keduanya positif, maka berarti ini tandanya sama. Karena tandanya sama, maka hasilnya pasti positif. Sehingga ketika dikalikan, 15 dikali 8 sama dengan 120. Yang nomor 2, 90 dibagi negatif 15 sama dengan berapa? Bilangan di atas, yang satu positif, yang satunya lagi adalah negatif. Berarti tandanya berbeda. Karena kedua bilangan tersebut tandanya berbeda, maka ketika dikalikan atau dibagi, hasilnya adalah negatif. Sehingga 90 dibagi negatif 15 sama dengan negatif 6. Oke, soal yang ketiga, contoh soal yang ketiga. Negatif 25 dikali negatif 5 sama dengan berapa? Kita lihat, dua-duanya ternyata tandanya sama. Kalau tandanya dua-duanya sama, maka pasti hasilnya adalah positif. Sehingga negatif 25 dikali negatif 5 sama dengan 125. Mudah bukan? Oke, kita langsung saja masuk ke berikutnya. Jika, ini ada catatan, jika terdapat perkalian bilangan bulat berderet dua bilangan atau lebih, sebenarnya untuk menentukan hasilnya positif atau negatif itu caranya sangat gampang sekali. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menghitung banyaknya bilangan negatif. Jika bilangan negatifnya genap, maka pasti hasilnya adalah positif. Sedangkan jika bilangan negatifnya ganjil, jika jumlah bilangan negatifnya ganjil, maka pasti hasilnya adalah negatif. Oke, kita ulang lagi. Jika banyak bilangan negatifnya genap, maka ketika dikalikan, pasti hasilnya adalah positif. Dan jika banyak bilangan negatifnya itu ganjil, maka pasti hasilnya adalah negatif. Ketentuan ini untuk dua bilangan ataupun lebih. Mudah bukan?
Contohnya, negatif 6 dikali negatif 3 dikali 2 dikali negatif 5 dikali 4 dikali negatif 10. Menentukan hasilnya ini positif apa negatif sangat gampang. Tinggal kita hitung saja. Negatifnya ada berapa bilangan negatifnya? Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, ada 4. Ada 4. 4 tersebut adalah genap. Maka pasti hasilnya adalah positif. Sehingga ketika kita mengalihkan, kita gampang. 6 sama saja dengan 6 kali 3 kali 2 kali 5 kali 4 kali 10. Hasilnya berapa? Hasilnya pasti positif. Positif berapa? 7.200. Ya, gampang sekali. Pak Tio yakin karena kalian sudah punya dasar perkalian dari kelas-kelas sebelumnya, maka pasti perkalian dan pembagian bilangan bulat ini sangat mudah. Tapi jika kalian belum hafal perkalian dan pembagian, maka kalian harus menghafalnya dari sekarang agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah selesai belajar materi hari ini. Semoga kalian bisa menimba ilmu ini dan ilmu ini bisa bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.